ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Min dari ila kepada, an tentang, ala di atas, fi di dalam, hatta sehingga, bi dengan, lila bagi, wa dan summa kemudian, fa maka lakin tetapi, bal bahkan, au am atau, hadza ini lelaki, hadhihi ini perempuan, zalika itu lelaki, tilka itu perempuan, haulai mereka ini, ulaika mereka itu, hahuna di sini, hunalika di situ, alladzi orang yang lelaki, allati orang yang perempuan, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, qabla sebelum, ba'da sesudah, inda ketika, al-an sekarang, yauma hari, laila malam, sobah pagi, nahar siang, amama di depan, waro'a di belakang, fauqa di atas, tahta di bawah, inda di sisi, baina di antara, haula di sekitar, ma'a bersama, inna sungguh, innama sungguhannya, anna sungguh, annama sungguhannya, la sungguh, qad sungguh, la sungguh, qad sungguh, in jika, lau kalau, id ketika, ida apabila, amma adapun, imma ada kala, lama ketika, man barang siapa, la tidak, laisa bukan, lam belum, lan tidak akan, illa kecuali, ghaira selain, duna selain, siwa selain, ahal apakah, ayu yang mana, aina di mana, anna dari mana, mata kapan, lima kenapa, kam berapa, kaifa bagaimana, huwa dia, hum mereka, anta kamu, antum kalian, ana saya, nahnu kami, ana saya, nahnu kami, kitabuhu kitab dia, kitabuhum kitab mereka, kitabuka kitab kamu, kitabukum kitab kalian, kitabi kitab saya, kitabuna kitab kami, kitabi kitab saya, kitabuna kitab kami, dorobahu memukul dia, dorobahum memukul mereka, dorobaka
memukul kamu. Darabakum memukul kalian. Darabani memukul saya. Darabana memukul kami. Darabani memukul saya. Darabana memukul kami. Daraba dia memukul. Darabu mereka memukul. Darabta kamu memukul. Darabtum kalian memukul. Darabtu saya memukul. Darabna kami memukul. Darabtu saya memukul. Darabna kami memukul. Yadribu dia memukul. Yadribuna mereka memukul. Tadribu kamu memukul. Tadribuna kalian memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Adribu saya memukul. Nadribu kami memukul. Oke, sekarang tasrif ya. Ini kosakatanya nanti dulu. Kita ke tasrif. Oke, ntar dulu ya. Ya, tasrif pertama nasoro yansuru. Nasara sudah menolong, yansuru sedang menolong. Unsur tolonglah, la tansur jangan tolong. Nasron pertolongan, nasirun yang menolong, mansurun yang ditolong, nusira yunsaru. Pola kedua, Doroba sudah memukul. Yadribu sedang memukul. Idrib pukullah. La tadrib jangan pukul. Dorban pemukulan. Doribun yang memukul. Madrubun yang dipukul. Duriba yudrabu. Pola ketiga. Fataha sudah membuka. Yaftahu sedang membuka. Iftah bukalah. La taftah jangan buka. Fathan pembukaan. Fatihun yang membuka. Maftuhun yang dibuka. Futiha yuftahu. Pola keempat. Sami'a sudah mendengar. Yasma'u sedang mendengar. Isma' dengarlah. La tasma' jangan dengar. Sam'an pendengaran. Sami'un yang mendengar. Masmu'un yang didengar. Sumi'a yusma'u.
Pola kelima. Allama sudah mengajar. Yu'allimu sedang mengajar. Alim ajarlah. La tu'allim jangan ajar. Ta'liman pengajaran. Mu'allimun yang mengajar. Mu'allamun yang diajar. Ullima yu'allamu. Pola ke berapa ini? Pak Ustadz tadi itu pola ke-6. Ya, nah ini ada sedikit perubahan ibu-ibu. Yang kelimanya belum. File yang terakhir yang saya kirim itu yang jadi acuan. Jadi Oh, gitu ya. pertama, Belum di print tuh, Pak. nah, nggak perlu. Jadi kalau Oh, file yang awal itu kan lebih banyak. Nah, ada iya ya. beberapa yang saya hilangkan karena tidak terlalu penting. Oh, Yang gitu. jadi kalau yang saya terakhir kirim cuma ada 10 tasrif, ada 10 Iya. pola. Kalau yang awal itu kan ada 12. 12. Nah, ada dua yang saya hilangkan biar Oh, yang tidak mana yang dihilangkan, biar Pak? tidak tidak biar tidak merepotkan ya. Tasrif yang Ya. pola nomor 5 itu enggak perlu, tidak kita Oh, iya ya. bahas. Sama nomor 11, 5 dan 11. 11. Pak Nah, Ustadz. jadi semua jumlahnya ada 10 ya. Hmm. 10 berarti sesuai urutannya di sini. Ini sekarang pola kelima tadi allama yu'allimu. Ini kelima ya, Pak. Ya. Yang keenam berarti Nomor yang 7. Yang ketiga ya, Pak. sekarang yang keenam berarti yang ketujuh itu yang di itu. Diganti Yang aja nomor 6 gitu. ya baik, Pak. Berarti sekarang pola keenam ya. Iya. Afsada yufsidu. Ini belum Bu ya? Belum. Belum ya. Kayaknya sih belum ya. Hmm. Jadi pola keenam sekarang ya. Tinggal diganti nomornya aja Bu ya. Udah, Pak. Hmm. Pola keenam itu polanya af'ala yuf'ilu. Ilu. Af'ala Afil. yuf'ilu af'il Il. la tuf'il. Nah, udah nampak ya? Iya. Hmm. Oke, ini. Af'ala yuf'ilu af'il la tuf'il if'alan muf'ilun muf'alun uf'ila yuf'alu. Ya. Ini asalnya kan 3 huruf ya. Kita Ya, Pak. sudah sepakati bahwa asal kata itu 3 huruf. Ya. Asalnya itu kan fa'ala. Kemudian ditambah satu huruf di depannya huruf hamzah. Jadi af'ala Iya, ya. iya. Contohnya di sini fasada. Asalnya fasada ditambah hamzah di depan jadi afsada. Afsada. Iya. Afsada artinya itu merusak. Kalau fasada artinya rusak. Ya, jadi ada Oh, maknanya pun rusak berubah. dan rusak ya. Iya, Oh. maknanya pun berubah. Asalnya rusak jadi merusak. Oh, gitu. Angzala. Angzala dari kata nazala. Karena ditambah hamzah jadi anzala. Ya. Nazala artinya turun. Kalau angzala artinya menurunkan. Gitu. Ya. Oke, sekarang kita akan lihat perubahan dari fiil madhi ke fiil mudhore, ke fiil amr, fiil nahi dan seterusnya ya. Kata Ya. kerja lampau, kata kerja sedang, kata kerja perintah, kata kerja larangan, kemudian masdar, isim fa'il, isim maf'ul, kemudian fiil madhi pasif, fiil madhi sedang. Oke.
Saya contohkan dulu untuk yang afsada. Afsada sudah merusak. Yufsidu sedang merusak. Afsid rusaklah. La tufsid jangan rusak. Muk ifsadan perusakan, mufsidun yang merusak, mufsadun yang dirusak, ufsida yufsadu. Ya, ufsida sudah dirusak, yufsadu sedang dirusak. Kalau pasif pasti selalu ui. UI kalau yang lampau, pasif lampau. Kalau yang pasif sedang UA. Huruf awalannya U sebelum akhir A. Satu huruf sebelum akhir A. Kalau yang pasif lampau UI. Huruf pertama U sebelum akhir, satu huruf sebelum akhir I. UI. UI dan UA. Maaf Suaranya Ustaz, kecil, kurang Ustaz. keras. Kurang keras, Ustaz. Oh Iya, iya, maaf. Halo, halo. Udah keras? Ya, iya, ya. iya. Oke. Ya. UI dan UA. Oke ya. Sekarang anzala. Anzala sudah menurunkan. Yungzilu sedang menurunkan. Anzil turunkanlah. La tunzil jangan turunkan. Ingzalan penurunan. Mungzilun yang menurunkan, mungzalun yang diturunkan, ungzila yungzalu. Ya, ungzila sudah diturunkan, yungzalu sedang diturunkan. Berikutnya arsala artinya mengutus. Arsala sudah mengutus. Yursilu sedang mengutus. Arsil utuslah. La tursil jangan utus. Irsalan pengutusan. Mursilun yang mengutus. Mursalun yang diutus. Ursila yursalu. Asyroka artinya menyekutukan. Syaroka dari kata syaroka. Asyraka sudah menyekutukan. Yusyriku sedang menyekutukan. Asyrik sekutukanlah. La tusyrik jangan sekutukan. Isyrakan penyekutuan. Musyrikun yang menyekutukan. Musyrakun yang disekutukan. Usyrika yusyraku. Akhroja mengeluarkan. Dari kata khoroja. Khoroja keluar, kalau akhroja mengeluarkan. Akhraja sudah mengeluarkan. Yukhriju sedang mengeluarkan. Akhrij keluarkanlah. La tukhrij jangan keluarkan. Ikhrajan pengeluaran. Mukhrijun yang mengeluarkan. Mukhrajun yang dikeluarkan. Ukhrija yukhraju.
Ya, silakan yang mau baca dari mulai afsada yufsidu. Silakan Bapak Ibu, nyalakan audionya biar bisa. Ayo, silakan. Ya, saya Pak Ustadz. Silakan Pak Tajuddin Sukabumi. Bismillahirrahmanirrahim. Afsada sudah merusak, yufsidu sedang merusak. Absid rusaklah, la tufsid jangan merusak. Ifsadan perusakan, mufsidun yang merusakkan. Mufsadun yang dirusakkan, ufsida yufsadu. Mumtaz. Satu lagi Pak, anzala. Anzala sudah menurunkan, yunzilu sedang menurunkan. Anzil turunkanlah, la tunzil jangan menurunkan. Inzalan penurunan. Munzilun yang menurunkan, munzalun yang diturunkan, unzila yang zanjalu, Yungzalu. unzila yunzalu. Mumtaz. Ya, yang lain silakan. Assalamualaikum Fauzia Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Fauzia. Dari Arsala Ustaz. Arsala, iya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Arsala yang mengutus. Sudah. Yursil. Arsala sudah. Ya. Arsala sudah mengutus. Yursilu sedang mengutus. Arsil utuslah. La tursil jangan diutus. Jangan mengutus. Jangan mengutus. Irsalan pengutusan. Mursilun yang mengutus. Mursalun yang diutus. Ursila yursalu. Terus. Asroka sedang sudah menyekutukan. Yusyriku sedang menyekutukan. Asyriku sekutukanlah. La yusyrik jangan sekutu. Jangan sekutukan. Jangan sekutukan. Isyrokan penyekutuan. Musyrikun yang menyekutukan, musyrikun yang disekutukan, usyrik yusroku, usrika yusroku. Mumtaz. Satu lagi Bu, akhroja. Akhroja yang dikeluarkan. Sudah mengeluarkan. Yukhriju sedang mengeluarkan. Ukhrij keluarlah. Akhrij keluarlah. Keluarkanlah. Keluarkan. Akhrij keluarkanlah. La tukhrij jangan keluarkan. Ikhrojan pengeluaran. Mukhrijun yang mengeluarkan. Mukhrojun yang dikeluarkan. Ukhrija yukhraju. Iya, mumtazah. Bagus, Bu. Sekarang pola ke-7 ya. Pola ke-7 itu polanya fa'ala yufa'ilu. Ini dari kata fa'ala. Fa'ala. Fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il. Terus ada tambahan apa? Tambahan alif. Jadinya fa-nya panjang. Fa'ala yufa'ilu fa'il la tufa'il fi'alan ya, atau juga mufa'alatan. Masdarnya ada dua versi ya, bisa fi'alan atau mufa'alatan. Isim fa'ilnya mufa'ilun, mufa'alun, fu'ila,
Yufa'alu. Ini bukan fu'il tapi fu'ila. Fu'ila yufa'alu. Tasrif 1 sampai 5 itu mulai saja tadi. Apa? Tasrif 1 sampai 6 itu diartikan me saja. Diartikan me. Iya, rata-rata me, awalannya me. Itu kan ada kunci mengartikannya. Sudah me titik-titik, sedang me titik-titik, titik-titik lah. Jangan titik-titik. Itu kuncinya, kunci untuk mengartikan. Fi'il madi berarti sudah me, fi'il mudhore berarti sedang me, fi'il amr berarti titik-titik lah dan seterusnya. Oke, sekarang pola ke-7, fa'ala yufa'ilu. Contohnya qatala yuqatilu. Asalnya qatala. Qatala itu artinya membunuh, tapi kalau ditambah alif qatala artinya berperang. Ya, jadi ada hubungannya ya. Qatala sudah berperang, yuqatilu sedang berperang. Qatil berperanglah, la tuqatil jangan berperang. Qitalan peperangan, muqatilun yang berperang. Muqatalun yang diperang, qutila yuqatalu. Jahada sudah berjihad, yujahidu sedang berjihad. Jahid berjihadlah, la tujahid jangan berjihad. Jihadan perjihadan, mujahidun yang berjihad, mujahadun yang dijihad, juhida yujahadu. Nafaqah sudah berpura-pura, yunafiku sedang berpura-pura. Nafik berpura-puralah, la tunafik jangan pura-pura. Nifaqon kepura-puraan, munafikun yang berpura-pura, munafakun yang dipura-pura, nufiqa yunafaku. Khada'a sudah menipu, yukhadi'u sedang menipu. Khadi' menipulah, la tukhadi' jangan menipu. Khida'an penipuan, mukhadi'un yang menipu. Mukhada'un yang ditipu, khudi'a yukhada'u. Hajara sudah meninggalkan, yuhajiru sedang meninggalkan. Hajir tinggalkanlah, la tuhajir jangan tinggalkan. Muhajaratan peninggalan, muhajirun yang meninggalkan, muhajarun yang ditinggalkan, hujira yuhajaru. Ya. Oke, silakan yang mau baca dari qatala. Qatala. Ya, siap. Pak Ustadz. Namanya sebutkan dan asalnya. Ibu Nurhaya. Ibu Nurhaya dari Cibinong. Cibinong, silakan.
Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Qatala sudah berperang. Yukotilu sedang berperang. Kotil berperanglah. La tukotil jangan berperang. Kitalan peperangan. Mukotilun yang berperang. Mukotilun yang diperang. Kutila yukotalu. Iya, bagus. Jahada, silakan. Jahada. Ada sudah berjihad. Yujahidu sedang berjihad. Jahid berjihadlah. La tujahid jangan berjihad. Jihadan jihadan berjihatan. Mujahidun yang berjihad. Mujahadun yang dijihad. Juhida yujahadu. Yujahadu. Iya, bagus. Ya, bagus. Yang lain silakan. Ya. Nafaqah. Silakan sebutkan nama dan asal. Kalau saya nggak tahu siapa yang angkat tangan. Siapa? Nama dan asal? Gunarso. Pak Gunarso dari Lampung. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nafaqah sudah berpura-pura. Yunafiku sedang berpura-pura. Nafiq berpura-puralah. Latu nafiq jangan berpura-pura. Nifaqan berpura-puraan. Munafikun yang berpura-pura. Munafakun yang dipura-pura. Nufiqa yunafaku. Terus khada'a. Khada'a sudah menipu. Yukhadi'u sedang menipu. Khadi' menipulah. Latuh khadi' jangan menipu. Khida'an penipuan. Mukhadi'un yang menipu. Mukhada'un yang ditipu. Khudi'a yukhada'u. Bagus. Hajar. Hajara sudah meninggalkan. Yuhajiru sedang meninggalkan. Hajir tinggalkanlah. La tuhajir jangan tinggalkan. Muhajaratan peninggalan. Muhajirun yang meninggalkan. Muhajarun yang ditinggalkan. Hujira yuhajaru. Mumtaz. Ya, bagus. Nah, itulah tasrif pola ke-6 dan ke-7. Oke, hari ini 2 tasrif aja. Insya Allah nanti kita lanjut pertemuan minggu depan. Nah, sekarang kita akan lanjut ke praktek terjemah. Sekarang ayat 49. Ya, ada pertanyaan? Nanya, Ustaz. Ya, Kalau silakan. yang apa, Ustaz? Yang apa? Fa'ala itu saling, Ustaz ya? Apa? Enggak harus, tidak harus. Tidak saling. Kalau yang
biasanya yang bermakna saling itu tafa'ala, ya tafa'alu, itu pola itu. Fa'ala saja saja. Makna saling, iya. Oke. Saling gimana maksudnya? Tanya Ustadz ya. Hah? Saling gimana maksudnya? Ini Ibu, masalah saling-saling lebih baik tidak perlu diperdalam ya. Apa namanya? Nanti malah tambah bingung. Insya Allah nanti saja kalau sudah ini ya. Ya, 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 silakan. ini bentuk polanya belum hafal. Ya, yang penting hafalkan dulu polanya. Kalau tadi pertanyaannya Mas Puji mungkin pernah belajar. Jadi nanti dipending dulu ya. Mas Puji nanti kalau nanya yang agak dalam, lebih baik nanti japri saja. Japri saja ya. Ya, silakan Pak Gunarso mau nanya, silakan. Ini untuk masdarnya itu Ustadz ya. Itu Hmm. yang lainnya fa-nya panjang, ini kok yang panjang yang A-nya itu. Oh, Itu itu tadi rumusnya gitu. saya kata yang muhajaratan ya? Bukan yang masdarnya, yang fi'alan. Itu kan semuanya yang panjang kan fa-nya. Fa'ala, ya fa'ilu. Itu yang untuk yang masdarnya kenapa kok bisa fi'alan? Oh, Maksudnya yang ditambah alifnya itu yang ainnya itu, bukan fa-nya itu. yang ditambah ainnya. Ya dari sananya begitu. Dari sananya begitu polanya. Iya. Nah, Beda Ustaz. ya beda. Memang polanya begitu dari sananya. Ya alan gitu. Ya, syukran. Ya iya sama-sama. Baik, langsung ya ayat 49. Bapak Ibu silakan lihat. Boleh lihat Al-Qur'annya masing-masing tapi jangan yang ada terjemahnya ya. Yang tidak ada terjemahnya biar kita terbiasa mengartikan tanpa lihat terjemahan. Wa id a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id najjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al azabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Wa artinya apa? Dan Id artinya apa? Ketika. Dan ketika najjaina. Najjaya tambah na, jadi najjaina artinya kami menyelamatkan. Menyelamatkan ya Pak Ustadz. Ya. Najjaya ditambah na. Dan ketika kami menyelamatkan. Jaya. Nah ini domir atau kata ganti pelaku. Ya, kita kan pernah menghafalkan doroba dia memukul, dorobu mereka memukul, dorobeta kamu memukul, dorobetum kalian memukul. Dorobtu saya memukul. Dorobna kami memukul. Nah ini asalnya najjaya ditambah na. Ya, kalau ditambah na maka ya-nya huruf terakhirnya itu dimatikan. Menjadi najjaina. Nah di sini subjek. Nah ini memang beda susunannya dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Arab terkadang kata kerjanya didahulukan. Ya, di sini najjaya kata kerja, na itu subjeknya. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia terjemahinya itu kami menyelamatkan. Ya, bukan menyelamatkan kami, tapi kami menyelamatkan. Dan ketika kalau ada id biasanya ada tambahan ingatlah dan ingatlah ketika kami menyelamatkan. Ya, Allah menyelamatkan. Kum kalian.
minkum artinya kalian. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian, ya, dalam kurung Bani Israel. Ya, Allah menyelamatkan Bani Israel. Min artinya dari. Ali. Ali artinya pengikut. Ali itu artinya terkadang artinya pengikut, terkadang artinya keluarga. Tapi di ayat ini artinya pengikut. Ya, kita kalau bersolawat kan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, bersolawatlah kepada Nabi Muhammad dan keluarga Nabi Muhammad. Nah, keluarga di sini bisa diartikan pengikut. Jadi kita kalau bersolawat, ya kita mendapatkan berkah solawat itu. Nah, karena kita pengikut Nabi Muhammad. Ali pengikut Fir'auna. Apa arti Fir'aun? Fir'aun, pengikut Fir'aun. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kalian dari pengikut Fir'aun. Ya. Jadi memang di zaman dulu di Mesir itu orang-orang Bani Israel tertindas ya oleh pemerintahan Fir'aun dan para kroni-kroninya. Kemudian Allah selamatkan mereka dengan diutusnya Nabi Musa. Ya. Walaupun ada juga yang mereka meninggal tertindas gitu, masih ada juga sebagian gitu. Yasumuna. Yasumuna ini ada awalan ya, akhiran wawu nun. Ya. Ini mengandung dua kata, mengandung domir hum. Yasumuna mereka menimpakan. Ya. Ini kata baru ya. Oke, ada awalan ya, akhiran wawu nun. Di tengah-tengahnya ada sawama. Ini akar katanya. Sama yasumu. Asalnya itu sama yasumu. Jadi ini fiil mudhore, kata kerja sedang. Yasumuna mereka menimpakan ya, kum kalian. Mereka menimpakan kalian su'a. Su'a ini sering kita ucapkan ya. Su'udzon. Artinya apa? Buruk. Buruk sangka. Su'u itu buruk. Adzon itu sangka. Su'ul khotimah. Buruk akhir. Buruk akhirnya. Su'ul khotimah. Khotimah itu akhir. Nah, di sini su'a sama seperti su'u al-azab. Azab artinya apa? Siksaan. Bagus. Azab itu sudah jadi bahasa Indonesia ya. Azab. Kita biasanya sebutnya azab ya. Kalau asalnya itu azab, azabun. Su'al azab berarti artinya apa? Buruknya siksaan. Ya, artinya siksaan yang sangat menyakitkan, siksaan yang sangat buruk. Ya. Mereka orang-orangnya Firaun menimpakan kepada Bani Israel siksaan yang sangat buruk. Apa itu siksaannya? Dijelaskan yudzabihuna. Ini di sini ada awalan ya, akhiran wawu nun. Berarti mengandung kata ganti mereka. Kata ganti mereka. Ya. Ini kata ganti subjek sebagai subjek. Kalau subjek berarti diartikan di depan. Mereka titik-titik. Kira-kira tengah-tengahnya ini artinya apa ini? Zabbaha yuzabbihu. Menyembelih. Bagus. Menyembelih. Ya, dari kata zabaha. Zabaha juga artinya menyembelih ya. Zabaha artinya menyembelih. Nah, namun di sini ditasydid, ditambah huruf tasydid. Zabbaha yuzabbihu. Artinya menyembelih, tetapi kalau bahasa kita itu menyembelihi. Menyembelihi itu apa?
banyak. Yang disembelih itu banyak, nggak cuma satu. Ya, kalau dzabaha itu menyembelih, tapi paling cuma satu atau dua dzabaha. Tapi kalau dzabaha yudzabihu itu banyak yang disembelih. Gitu. Mereka menyembelih. Nah, tanda merekanya apa? Ya. Ya, Ya wawu. wawu nun. Mereka ali Fir'aun ini menyembelih siapa? Objeknya abna'akum. Abna'a. Apa artinya abna'a? Anak. Anak. Anak-anak. Anak-anak laki-laki. Ini jamak dari ibnun. Ibnu. Ibnun artinya anak laki-laki satu. Kalau banyak abnaun. Abna. Ya. Muhammad bin Abdullah. Masuk ke bahasa Indonesia jadinya bin. Asalnya ibnun jadi bin. Bin itu anak laki-laki. Kalau anak perempuan bintun atau binti. Ya, Fatimah binti Muhammad. Itu. Kalau laki-laki ibnun. Abna akum, anak-anak laki-laki kalian. Ya, jadi memang ketika itu Firaun itu bermimpi akan ada anak laki-laki dari Bani Israel yang akan menggantikan Firaun. Akhirnya anak-anak semua bayi-bayi laki-laki dari Bani Israel dibunuh, disembelih. Nah, akhirnya Firaun berpikir, ini kalau disembelih terus nanti saya nggak punya pembantu, nggak punya pelayan, nggak punya budak nih. Akhirnya 1 tahun disembelih, tahun berikutnya tidak. 1 tahun lagi disembelih, seperti itu selang-sering. Ternyata Nabi Musa yang akan menggantikan Firaun ini lahir di tahun ketika Penyembelihan. penyembelihan. Nah, ini akhirnya Allah berikan wahyu, berikan ilham kepada ibunda Nabi Musa agar apa? Menghanyutkan atau ya anaknya ini Nabi Musa sehingga selamat. Yudzabbihuna abna'akum. Mereka menyembelihin anak-anak laki-laki kalian. Wa yastahyuna, dan mereka tahyu. ada awalan ya akhiran wawu nun, berarti ada dhamir apa? Mereka. Mereka. Bagus. Ini pelakunya ya. Yastahyun. Ini dari kata haya, yahya. Hidup. Nah, kalau ada tambahan sinta ini, alif sinta asalnya ya. Artinya itu membiarkan hidup. Nisa akum. Membiarkan hidup. Ya. Merekanya siapa? Fir'aun membiarkan hidup nisa akum. Anak perempuan kalian. Ya. Nisa perempuan. Bagus. Nisa ini sudah akrab sekali ya ibu-ibu ini. Malah kadang ada majelis taklim namanya An-Nisa. Ya. Nisa ini artinya perempuan. Maksudnya di sini perempuan adalah anak-anak perempuan kalian. Jadi bayi perempuannya dibiarkan. Kalau laki-laki disembelih. Wa fi dzalikum. Wa fi dan di dalam dzalikum. Dzalikum sama seperti dzalika. Inilah laki-laki. Dan di dalam itu yang demikian kalau, itu. Dan di dalam itu ada itu. Ya. Dan di dalam itu kan kita terjemahkan waktu menghafal itu kan itu laki-laki ya. Sebenarnya laki-lakinya nggak perlu disebutkan. Ya, sebenarnya tidak perlu disebutkan. Tapi kenapa ketika kita ngafal disebutkan? Karena dalam penggunaannya, biar kita tahu dalam penggunaannya. Kalau zalika penggunaannya untuk laki-laki, kalau tilka untuk perempuan. Nah, jadi terjemahkan itu saja. Dan di dalam itu, maksudnya itu adalah kembalinya ke peristiwa tadi. Ya. Dan di dalam itu, ini kayaknya ada pengajian juga nih. Oke. Dan di dalam itu balaun. Balaun artinya apa? Balaun artinya ujian ya. Ya. Kalau kita kan ada
istilah tolak bala. Tolak bala kadang kita diartikan musibah. Padahal bala itu tidak hanya musibah, tetapi juga ujian. Ya, cuma kebanyakan yang namanya ujian itu berupa musibah. Musibah apa di sini tadi? Anak-anaknya disembelih. Dan di dalam itu ada ujian. Wa fi dzalikum balaun. Ujian itu adalah ujian dari Allah. Ujian berat sekali ya. Min rabbikum. Min dari rabbikum Tuhan kalian. kalian. Azimun. Yang besar ya. Di dalam itu ada ujian dari Tuhan kalian yang besar sekali. Ujiannya sangat besar sekali. Oke. Silakan satu yang mau menerjemahkan. Wa id najainakum. Sebutkan nama. Boleh Nasruddin, Pak Ustadz. Pak Nasruddin, silakan. Ya, sebelumnya dalikum tadi apa tadi jadinya artinya? Dalikum artinya itu. Itu ya. Iya. Jadi di Itunya dalam kembalinya kemana? Ke peristiwa Penyembelihan itu. penyembelihan. Iya, bagus. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Wa'id dan ketika dan ingatlah ketika najainakum kami menyelamatkan kalian min dari ahli keluarga atau pengikut Fir'auna, pengikut Fir'aun, Yasu buruk, Yasumunakum apa ya? Ya menimpakan. Mereka menimpakan kalian. Iya, bagus. Ya, buruk al-adab siksaan yang buruk. Iya. Yudabbihuna ada ya wawu nun berarti ya wamunun mereka kalau zabbaha penyembelihan mereka menyembelih abnaakum anak laki-laki kalian wayastahyuna dan yastahyu membiarkan hidup ya wawunun mereka dan membiarkan hidup mereka nisa akum anak perempuan kalian wafi dan di dalam dalikum itu balaun cobaan. Iya, bagus. Mir rabbikum dari Robbi kalian, dari Tuhan kalian, adim yang besar. Iya, mumtaz. Cobaan yang besar dari Tuhan kalian. Iya, bagus, mumtaz. Nah, ini. Oke, selanjutnya ayat 50. Bu Neneng. Nanti Bu, ini satu aja ya. Nanti ayat 50 Bu Neneng ya, nanti ngacung ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Oke, wa idh artinya apa? Dan ingatlah ketika. Dan ingatlah ketika. Iya.
Karena kalau ada id di awal kalimat, di awal ayat itu ada yang dibuang. Yang dibuang itu uzkur. Ingatlah. Jadi wadhkur id. Asalnya seperti itu. Dan ingatlah ketika faraqna. Kami. Nah, ada na, berarti ini subjeknya. Kami faroko. Faroko itu artinya asalnya itu asal artinya memisahkan. Tapi di sini artinya membelah. Ya, karena yang dipisahkan itu laut. Nah, ya, lihat konteksnya di sini yang dipisahkan adalah laut. Bikum. Kalian. Bikum dengan kalian. Tapi di sini bukan artinya dengan, tapi artinya untuk. Bagi. Untuk atau ya bagi kalian. Apa yang dibelah? Al-bahro. Laut. Iya. Bahar artinya laut. Kalau haknya dibuang jadi bar. Al-bar. Bar itu artinya daratan. Iya. Fil barri wal bahri. Di dalam daratan dan di dalam lautan. Bar. Bar itu artinya daratan. Kalau al-bahr artinya lautan. Kalau bahasa Indonesianya bahari. Bahari artinya apa? Laut. Iya. Jadi sudah jadi bahasa Indonesia ya. Bahrun. Dari kata bahrun menjadi bahari. Dan ingatlah ketika kami membelah untuk kalian lautan. Ini kisah tentang Nabi Musa ketika Allah berikan mukjizat. Nabi Musa bisa membelah lautan. Ini suruh mengingat nikmat besar ini ya. Allah selamatkan mereka dengan cara mereka bisa lolos dari kejaran Fir'aun dan pengikutnya. Fa'angjainakum. Maka anjay. Anjay itu sama seperti najjaya. Sama artinya. Cuma beda pola. Kalau najjaya polanya fa'ala yufa'ilu. Kalau anjaya polanya af'ala yuf'ilu. Af'ala yuf'ilu. Ya. Nah, di situ ditambah na. Na ini domir subjek, domir pelaku lampau. Jadi anjaina kami menyelamatkan. Objeknya mana? Kalian. Iya bagus. Kami menyelamatkan kalian. Maka kami selamatkan kalian. Allah selamatkan kalian Bani Israel. Wa aghraqna. Aghraqo. Dari kata gharaqa. Gharaqa itu artinya tenggelam. Kalau aghraqo menenggelamkan. Polanya af'ala. Tadi pola af'ala sudah ya. Anzala sama seperti anzala. Menurunkan. Berarti ini fi'il amar ya Ustaz ya? Enggak, fi'il madi. Fi'il madi. Iya. Af'ala jadi af'al. Di khofnya dimatikan, huruf akhirnya dimatikan karena disambung dengan domir subjek. Iya, domir na. Dan kami menenggelamkan. Dan kami menenggelamkan. Menenggelamkan siapa? Objeknya disebutkan ala Fir'auna. Pengikut Fir'aun. Pengikut Fir'aun. Dan juga Fir'aun juga. Wa antum. Dan kalian. Tangzuruna. Ada ta wawu nun. Berarti mengandung domir antum, kalian. Ya. Tengah-tengahnya ada kata nazoro. Kalian melihat. Melihat, bagus. Jadi tangzurun kalian melihat. Wa antum tangzurun dan kalian melihat. Jadi mereka melihat bagaimana musuh-musuh mereka tenggelam. Ya, para pengikut Firaun tenggelam. Seperti itu. Ya. Dan ingatlah
ketika kami belah untuk kalian lautan, maka kami selamatkan kalian dan kami tenggelamkan pengikut Fir'aun dan kalian melihat, kalian menyaksikan. Ya, ya silakan yang mau terjemah. Tadi Bu Nenang mau terjemah? Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id dan ingatlah ketika faraqna kami membelah bagi kalian bahar lautan. Fa'anjainakum selamatkan kalian, maka kami selamatkan kalian, wa aghraqna dan menenggelamkan kami, ada naknya, kami menenggelamkan ala pengikut Fir'aun wa antum dan kalian yang zurun menyaksikan. Ya, melihat. Iya, kalau bisa jangan lihat terjemah Ibu. Kalau di terjemahan memang menyaksikan. Jadi kalau kita lihat terjemah itu sudah melalui proses-proses gitu ya, melihat tafsirnya, melihat ini. Nah, tapi kita berusaha untuk melihat asal-usul maknanya dulu, baru nanti masuk ke penerjemahan kontekstual seperti itu. Oke, bagus. Sekarang ayat berikutnya ya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke. Ayat 51. Hah? Ayat 51. Wa idh wa'adna Musa arba'ina lailatan. Itu lailatan bukan lailatu. Summat taqadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Wa idh artinya apa? Wa idh? Dan ingatlah ketika. Ini diulang-ulang terus ya, kita biar hafal. Wa'adna. Di situ ada domir nanya sebagai subjek. Karena sebelumnya sukun. Kami wa'ada yuwa'idu. Ini pola tadi yang kita pelajari. Ya, menjanjikan. Wa'ada menjanjikan. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan. Bukan menjadikan, menjanjikan. Wa'dun itu janji. Kami menjanjikan. Wa'ada. Menjanji. Kami menjanjikan Nabi Musa 40 ya. arba'ina. Malam. 40 bagus. Dari kata arba itu artinya 4. Wahid, isnan, salasa, arba atau arba'ah. Kemudian ditambah ya nun. Kalau bilangan ditambah ya nun artinya itu puluhan ya. Kalau arba'in berarti 40. Salasin berarti 30. Khamsin berarti 50. Sittin 60. Sab'in 70. Ada akhiran ya nun berarti itu menunjukkan puluhan ya. Akhiran ya nun atau wawu nun. Arba'ina 40 lailatan malam. Lailatan sama seperti lail.
Ya, kita kan sudah pernah menghafal laila malam, sobah pagi, Pagi, nahar, siang. malam, nahar, siang, iya. Ya. Sobah. Qabla, sebelum, ba'da, Sesudah. indah, ketika, al-an, sekarang, yauma, hari, laila, Malam, Laila sobah malam. pagi, nahar, nahar, siang. siang. Iya, mumtaz. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan Nabi Musa selama 40 malam. Nah, menjanjikan apa di sini? Menjanjikan Taurat. Nah, Allah akan memberikan Taurat, menurunkan Taurat kepada Nabi Musa, tetapi diminta untuk menyepi, ya, apa itu istilahnya, beruzlah, semedi selama 40 malam. Iya, 40 malam. Summa, kemudian ittakhadtum, sama artinya dengan ja'ala. Ya, ja'ala berarti menjadikan. Tum apa artinya tum? Tum. Kalian. Ya, tum di sini subjek atau objek? Objek. Subjek. Tum, ya kan? Domir objek. Tumir subjek, ya. Domir pelaku lampau. Kemudian kalian menjadikan. Summat takhadtum al-ijla. Sapi. Ijl Anak sapi. Anak sapi. Oh, ya. Kalau bisa jangan lihat terjemah. Al-ijla, anak sapi. Kalau sapinya sendiri bahasa Arabnya apa? Baqarah. Bagus. Nah, di sini menjadikan anak sapi maksudnya apa? Maksudnya menjadikannya sebagai Tuhan. Jadi mereka sembah. Ya, anak sapinya itu patung anak sapi, ya, bukan anak sapi, patung anak sapi, ya. Disembah. Ya. Patungnya yang mana ya? Patungnya itu bentuknya anak sapi. Ya. Yang membuat samiri. Min ba'dihi. Dari sebelumnya. Sesudah. Artinya Sesudah. Dari sesudahnya. Maksudnya sesudahnya Nabi Musa pergi. Sesudah kepergian Nabi Musa. Ditinggal 40 hari, mereka malah menyimpang, menyembah anak sapi. Patung anak sapi. Wa antum, Kalian. Dan kalian zalimun. Orang-orang yang zalim. Orang-orang yang zalim. Zalimun dari kata apa? Zolama. Bagus. Isim fa'ilnya zalimun. Ada tambahan wawun nun. Banyak mereka. Jamak. Muslim, satu muslim. Kalau banyak muslimun. Kafir, satu kafir. Kalau banyak kafirun. Gitu. Wa antum zalimun. Dan kalian adalah orang-orang yang zalim. Karena menjadikan selain Allah sebagai Tuhan, itu adalah kezaliman terbesar. Ya. Oke, silakan yang mau menerjemah. Saya, Ustaz. Ya, Bu Yanti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iswa'atna, dan ingatlah ketika kami menjanjikan Nabi Musa arba'ina 40 lailatan malam, summa kemudian ittakhadtum kami menjadikan kalian menjadikan al-ijlah patung anak sapi mimba'dihi setelahnya wa antum dan kalian zolimun orang-orang yang zolim. Iya, mumtaz. Selanjutnya ayat 52. Summa afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum
Kurun. Summa. Artinya apa? Kemudian. Kemudian. Afauna. Kami maafkan. Memaafkan. Afun. Artinya kami maafkan. Bagus. Asalnya dari kata? Afawa. Afa. Ini afawa. Kemudian ditambah na. Jadi afauna. Kami memaafkan. Memaafkan. Nah, afwan. Kita kan kalau minta maafkan afwan ya. Afwan itu artinya maaf. Sorry. Gitu. Kemudian kami maafkan angkum. Atas kalian. An di sini artinya bukan tentang ya, tapi atas ya. Atau kepada kum kalian. Min Ba'di sesudah zalika. Itu zalika orang-orang yang zalika artinya apa? Itu. Ya. Tidak perlu diartikan itu laki-laki. Perlu diartikan itu laki-laki. Itu saja ya. Itu saja. La'allakum agar kalian. La'alla artinya supaya atau agar kamu supaya kalian bersyukur. Tashkuruna. Kalian bersyukur. Tanda kaliannya apa? Nun. Akar katanya berarti apa? Syakaro sudah bersyukur. Yashkuru sedang bersyukur. Berarti ini fi'il mudhore ya. Dari kata syakaro yashkuru. Cuma yashkuru diganti menjadi tashkuruna. Domirnya diganti antum. Asalnya kan yashkuru dia. Jadi tashkurun. Agar kalian bersyukur. Seperti itu. Jadi Ustaz, mau nanya Ustaz. Ya silakan Pak. Dalam hal la'allakum ini kan agar atau supaya kalian, kemudian tashkurun kalian bersyukur kan gitu Ustaz ya. Iya. Dalam menerjemahkannya itu satu aja ya Ustaz ya. Jadi dalam itu nggak usah disebutkan dua kali ya. Betul. Dalam menerjemahkan kaliannya sekali saja. Karena dalam bahasa Arab itu selalu rapi ya. Dalam bahasa Arab itu selalu ya kalau sebelumnya kalian ya setelahnya kalian lagi gitu. Tidak boleh la'allakum syakaro. Nah, itu salah. Kalimat yang salah. Kalau mau benar la'allakum tashkurun. Harus Jadi mengartikannya cuma sekali kaliannya Ustaz. Iya, betul. Mengartikannya berarti agar kalian bersyukur. Gitu ya. Tidak perlu agar kalian, enggak perlu. Satu kali aja. Ya, terima kasih Pak Umar. Gitu. Ya, silakan yang mau menerjemah. Fajri. Ya, silakan Fajri. Kemudian kami memaafkan angkum atas kalian min dari sudah zalika lakum supaya kalian tasyakurun bersyukur. Iya, bagus. Mumtazah. Berikutnya ayat 53. Wa id ataina Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Wa id artinya apa? Ingatlah ketika ataina kami memberikan. Bagus. Kalau a-nya panjang berarti memberikan. Tapi kalau a-nya pendek ataina berarti artinya datang. Nah, ini di sini panjang berarti memberikan. Dan ingatlah ketika kami memberikan. Allah memberikan Musa Alkitab. Nabi Musa kitab. Kitabnya Nabi Musa apa? Taurat. Jadi maksudnya Alkitab di sini adalah Taurat. Wal furqana dan furqan. Faroko dari kata faroko. Faroko itu artinya
Memisahkan. Furqan itu artinya pemisah antara hak dan batil. Batil. Iya. Furqan. Iya. Furqan, jadi artinya furqan apa? Artinya pemisah antara hak dan batil. Dan memisahkan. Ya, bisa di situ diartikan mukjizat, bisa. Karena mukjizat itu bisa memisahkan, membedakan antara hak dan batil. Mukjizat. Ya, bisa juga ilmu. Ilmu itu bisa membedakan antara hak dan batil. Orang yang bodoh tidak bisa membedakan ini benar atau salah, nggak bisa. Tapi kalau orang yang berilmu bisa. Punya furqan. Furqan itu penting. Furqan itu seperti ilmu, tunjuk, informasi, itu furqan. Ya, sehingga kita bisa berjalan di atas kebenaran. Ya. Allah berikan itu kepada Nabi Musa. Nama lain daripada Al-Quran juga ya Pak Ustadz? Iya betul. Mumtaz, Ibu Neneng. Nama lain Al-Quran adalah furqan. Kenapa? Karena furqan bisa membedakan antara hak yang dan benar dan yang salah. La'allakum Supaya kalian tahtaduna. Apa di bawah? Ada tak wawu nun, berarti kalian. Ini tahta di bawah. hatada. Dapat petunjuk. Hatada ini asalnya ihtada. Ihtada artinya mendapat petunjuk. Ada tambahan alif dan ta. Cuma dibuang alifnya. Jadi asalnya hada itu petunjuk ya. Kalau ihtada mendapat petunjuk. Memberikan Musa kitab Ya. sebagai petunjuk. Ihtada yahtadi. Asalnya ihtada yahtadi. Kalau hadaya artinya petunjuk, huda. Tapi kalau ihtada mendapat petunjuk. Jadi tahtadun kalian mendapat petunjuk. Ya, Allah berikan Musa kitab Taurat dan Furqan agar kalian dapat petunjuk, agar kalian umatnya itu bisa mengambil ilmu dari Nabi Musa, begitu. Ya, Allah memberikan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad agar kita umatnya bisa pelajari itu Al-Qur'an, hadis-hadis seperti itu. Oke, silakan yang mau nerjemah. Sebutkan Dede, namanya. Ustaz. Ibu Dede, silakan Bu Dede. Wa'id dan ingatlah ketika Ataina kami memberikan Nabi Musa Alkitab wal Furqan dan pemisah antara yang hak dan batil, la'allakum supaya kalian tahtadun mendapat petunjuk. Iya, mumtaz. Agar kalian dapat petunjuk. Coba dirangkai Ibu Dede. Disusun jadi kalimat yang sempurna. Dan ingatlah ketika kami memberikan Musa kitab dan kitab pemisah batin. Kitab pemisah yang hak dan batil. Yang lain diam dulu. Supaya kalian mendapat petunjuk. Iya, mumtaz. Berikutnya ayat 54. Nah, ini agak lumayan panjang. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijlah fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum in kuntum inda bari'ikum
Fataba alaikum. Inda bari'ikum. Innahu huwat Tawwab. tawwabur rahim. Wa id artinya apa? Dan ingatlah ketika. Dan ingatlah ketika. Qala. Qala berkata Musa berkata Nabi Musa Nabi Musa kepada bagi ya pelan-pelan Bu, pelan-pelan. bagi kaumnya. Li qaumihi artinya apa? Kepada kaumnya. Nah, di sini li artinya kepada ya. Kaum dia, kaumnya. Ya, karena jatuh setelah kola. Kalau kola kan berkata. Berkata itu pasangannya kepada, bukan bagi. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Wa idh qala Musa. Kita dahulukan Musa dulu dalam penerjemahan karena subjeknya Musa. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya. Li qaumihi. Ini 3 kata. Li, qaumi, dan hi. Kaum itu kaum. Bahasa kita kaum. Kita nyerap dari bahasa Arab. Ya qaumi. Wahai kaum. Qaumi. Asalnya itu qaumi. Ada ya-nya ya. Cuma dibuang. Jadi ya qaumi. Wahai kaumku. Kaum Nabi Musa. Wahai kaumku. Ya. Ya itu wahai. Hei. Ya. Seperti ya ayyuha. Sama. Artinya wahai. Innakum. Sungguh kalian. Innakum. Sungguh kalian. Zolamtum. Zolamtum. Dari kata zolama. Ditambah tum. Tum ini domir subjek. Pelaku. Zolamtum kalian telah zolim. Kalian telah mendolimi. Ya. Dari kata zolama. Mendolimi siapa? Angfusakum. Diri-diri kalian. Sesungguhnya kalian telah mendolimi diri-diri kalian. Wahai kaumnya Nabi Musa. Bittikhadhi. Dengan ittikhad menjadikannya kum kalian. Dengan kalian menjadikan. Ya. Dengan kalian menjadikan. Ini masdar tapi bermakna kata kerja. Nah, kumnya ini seolah-olah ini subjeknya. Dengan kalian menjadikan al-ijla. Patung anak sapi. Menjadikan sebagai Tuhan. Dalam kurung sebagai Tuhan. Ini kan kezaliman besar ya. Menjadikan patung anak sapi sebagai Tuhan. Zalim besar sekali ya. Syirik itu kezaliman yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Fatubu. Taba yatubu. Tub. Fi'il amarnya tub. Fatubu maka bertaubatlah. Dari kata taba yatubu. Ila kepada bari'i. Baro'a artinya menciptakan. Kalau bari pencipta. Yang menciptakan. Fatubu maka bertaubatlah kalian. Ya, kaliannya tanda wawu alifnya ini kalian. Ila bari'ikum kepada pencipta kalian yaitu Allah. Kalian telah syirik, maka segeralah bertobat kepada Allah Tuhan pencipta kalian. Faqtulu maka qatala yaqtulu uqtul. Ini fi'il amrnya. Artinya bunuhlah. Qatala itu artinya Kalian membunuh. Bunuhlah. Ini wawu alif menunjukkan perintahnya untuk orang banyak. Bunuhlah oleh kalian angfusakum. Diri kalian. Artinya suruh bunuh diri. Nah ini. Jadi dulu itu orang-orang Bani Israel ya, cara taubatnya dari perbuatan syirik adalah dengan bunuh diri ya. Jadi syariatnya memang berat. Syariat mereka
Bani Israil itu berat dibanding syariatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Faqatulu, maka bunuhlah anfusakum, diri-diri kalian. Bunuh diri sana. Dzalikum itu, dzalikum sama seperti dzalika ya. Dan tidak perlu diartikan jenis kelaminnya, tidak perlu dzalikum itu laki-laki, tidak perlu, cukup itu saja. Dzalikum itu khairun, lebih baik, khairun lebih baik, lakum bagi kalian. Nah, kalian membunuh diri, bunuh diri ini syariat dulu ya. Kalau syariat sekarang tidak boleh dilakukan. Kalian itu yaitu bunuh diri, taubat dengan cara bunuh diri itu lebih baik lakum bagi kalian. Ingda artinya apa? Ingda di sisi bari'ikum pencipta kalian, yaitu Allah yang menciptakan kalian. Bari itu isim fa'il ya, subjek, kata benda subjek dari baro'a. Baro'a bari'un. Di sisi Tuhan pencipta kalian. Fataba alaikum. Fataba maka, nah taba kalau setelahnya ala itu kebalikannya taba ila. Kalau taba ila kan artinya bertaubat. Tapi kalau taba ala artinya mengampuni. Fataba alaikum maka dia Allah mengampuni alaikum atas kalian. Ya. Jadi kalau taba ala berarti pelakunya Allah. Karena yang mengampuni Allah. Setelah kalian bertaubat, kalian bunuh diri, maka Allah mengampuni kalian. Innahu sesungguhnya dia Allah, huwa dia, ini untuk menegaskan dua kali ya, dianya dua kali untuk menegaskan. At-tawwabu dari kata taba yatubu. Ya, tawwab ini isim sighat mubalaghah. Fa'al sama seperti fa'al. Maha penerima taubat. Tawwab maha penerima taubat. Dari kata taba yatubu. Ar-Rahim Maha penyayang. Maha penyayang. Dari kata rahima. Polanya fa'ilun. Rahima rahimun. Sami'a sami'un. Itu. Innahu huwa tawwabur rahim. Sesungguhnya dia Allah maha penerima taubat dan maha penyayang. Oke, silakan yang mau menerjemah. Ijla tadi apa Ustaz? Apa? Ijla. Al-ijla, anak sapi. Pedet, kalau bahasa Jawanya pedet, Pak. Tapi di sini maksudnya patung, bukan anak sapi asli, tapi patung. Patung anak sapi. Ya, silakan. Yang belum. Saya Bu Eli, Pak Ustadz. Bu Eli, silakan. Bu Eli. Sebentar ya Pak ya. Ini, waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id dan ingatlah ketika Qala berkata Nabi Musa di qaumi kepada kaumnya, ya qaumi wahai kaumku, innakum sesungguhnya kalian zolamtum telah zolim anfusakum kepada diri-diri kalian bittikhazikum dengan mengambil patung anak, menyembah patung anak sapi. Maka bertaubatlah kalian ila kepada bari'ikum yang menciptakan kalian. Maka faqtulu bunuhlah kalian anfusakum diri-diri kalian. Zalikum itu khairul lakum lebih baik bagi kalian indah di sisi bari'ikum pencipta kalian. Fataba, maka Allah menerima taubat.
alaikum atas kalian. Innahu sesungguhnya Allah huwa dia maha tawwabu, maha penerima taubat, ar-rahim dan maha penyayang. Iya, mumtazah. Bagus. Oke, sekarang ayat berikutnya 55. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Wa id artinya apa? Dan ketika, ingatlah ketika. Dan ingatlah ketika qultum Kalian kalian berkata. Nah, mungkin ada sebagian yang bingung. Kok qul artinya berkata, bukannya qala ya. Ya, asalnya qala. Qala dia berkata. Qalu mereka berkata. Kalau ditambah dengan ta, disambung dengan ta, asalnya qala jadi qul. Ya, asalnya qala jadi qul. Qulta kamu berkata, qultum kalian berkata, qultu saya berkata, qulna Kami berkata. Bagus. Wa id qultum dan ingatlah ketika kalian berkata, ya Musa. Wahai Musa. Wahai Musa. Wahai Nabi Musa. Lan nu'mina. Tidak akan beriman. Lan. Artinya apa lan? Tidak akan. La tidak, laisa bukan, lam belum, lan Tidak akan. Iya, bagus. Nu'mina. Kami beriman. Kami beriman. Nah, tanda kaminya apa? Nun. Awalan nun ini kami asalnya amana. Yu'minu. Nah, yu'minu ya-nya diganti nun. Ya, jadi kami nu'mina. Ya, ada lan maka akhirannya jadi na. Kami tidak akan beriman. Ini orang-orang Bani Israel itu bilang kepada nabinya, udah ditolong malah kayak gini. Kami tidak akan beriman laka kepada kamu. Kepada kamu. Bagus ya. La-nya di sini artinya kepada. Karena beriman pasangannya dengan kepada. Hatta sehingga naro kami melihat. Naro kami melihat. Tanda kaminya mana? Nun. Ya, ada nun awalan nun dari kata ro'a. Ro'a yang melihat. Ya, kami melihat. Ro'a yaro. Melihat Allah. Melihat Allah. Melihat Allah. Jahrotan. Apa itu jelas? Dengan jahar jelas. Jahar itu jelas. Jelas. Mereka ingin melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Nah, ini kan karena memang orang-orang Bani Israel itu memang sifatnya itu tidak percaya kecuali sesuatu yang terlihat. Materialistik istilahnya. Materialistik itu orang-orang yang tidak percaya kecuali harus dilihat. Gitu. Harus dilihat. Materialistik, material, dari kata material. Dengan jelas. Oh, akhirnya mereka ingin tidak mau beriman kecuali mau lihat Allah dulu. Mana Allahnya? Fa'akhodat. Fa artinya maka akhodat. Kalian mengambil apa? Akhodat. Ya. Kalian mengambil. Akhodat artinya mengambil. Kum. Kalian. Awas di sini kum bukan subjek ya. Jadi artinya jangan kalian mengambil. Tapi mengambil kalian. Oh, mengambil kalian. Iya, karena kumnya objek. Maka mengambil kalian. Maka mengambil kalian. Kalau subjek tum. Kalau subjek tum. Kalau coba dilihat lagi domir. Ya, betul. Domir subjek. Nih, kalau ada sukun tum ya. Kalau domir subjek itu tum. Kalau domir objek kum gitu.
Maka mengambil kalian as-sa'iqatu. Apa tuh itu? Sa'iqah itu petir. Oh, petir. Ya. Maka mengambil kalian petir. Enak nggak terjemahannya? Nggak enak. Menyambar kayaknya ya Pak. Iya, menyambar. Maksudnya petir mengambil menyambar. adalah menyambar. Maka petir menyambar kalian. Masya Allah. Karena apa? Inilah pentingnya kita beradab kepada Allah. Kalau umat zaman dahulu memang siksanya itu kontan, Langsung gitu ya. langsung. Ya, alhamdulillah kita tidak. Tapi bukan berarti kita kemudian santai-santai ya. Jangan-jangan kita udah banyak dosa tapi nggak nyadar. Sadar. Karena nggak ditegur. Maka petir menyambar kalian. Oh, Insya Allah. Wa antum. Dan kalian tangzurun. Melihat. Iya, kalian melihat. Masya Allah. Melihat bagaimana peristiwa itu. Masya Allah. Oke, silakan yang mau nerjemah. Ya, Pak Tajudin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh, dan ingatlah ketika kultum mereka berkata, ya Musa, wahai Nabi Musa, lan nu'mina, kami tidak akan beriman laka kepada engkau hatta sehingga narallaha, kami melihat Allah jahratan jelas. Fa'akhazatkum, maka menyambar kepada kalian as-sa'iqatu, gelap petir. Wa antum, dan kalian tanzurun, kalian melihat. Ya, coba dirangkai Pak. Jadi kalimat yang sempurna. Dan ketika Nabi Musa, dan ketika mereka berkata kepada Nabi Musa, ingatlah. Wa iz qultum ya Musa, dan ingatlah ketika mereka berkata kepada Musa, kami tidak akan beriman kepada engkau. Kultum artinya apa? Kultum, kalian berkata. Iya. Dan ingatlah ketika kalian berkata kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka, kami tidak akan beriman kepada engkau. Ya Musa artinya apa? Ya Musa, wahai Nabi Musa, lan nu'mina laka, kami tidak beriman kepada engkau, kami tidak akan beriman kepada engkau, hatta narullaha jahratan, sehingga kami melihat Allah dengan jelas. Fa'akhadatkumus sa'iqatu, maka menyambar kilat kepada mereka. Maka kilat menyambar kalian. Maka kilat menyambar kalian. Wa antum tandurun, dan kalian melihatnya. Iya, mumtaz, bagus. Selanjutnya ayat 56. Summa ba'atsnakum min ba'di mautikum la'allakum tashkurun. Summa artinya apa? Kemudian ba'atsna, kami bangkitkan. Kalian. Ya. Kami bangkitkan kalian. Ya. Dari min ba'di. Dari sesudah kematian. Mautikum, kematian kalian. Maut itu bahasa Indonesia ya. Maut. Dari kata mata yamutu, maut, masdarnya maut, kematian. La'allakum, agar kalian tashkurun, kalian bersyukur. Udah ya. Silakan yang mau nerjemah. Saya Pak Ustaz. Bu Fauzia silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Summa, kemudian ba'atsnakum, bangkitkan mereka, min ba'di,
sesudah kematian kita, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Iya, bagus. Coba dirangkai, Bu. Ibu Fauzia. Allah bangkitkan kalian dari, kemudian Allah bangkitkan dari kalian, bangkitkan kalian sesudah kalian mati, agar kalian bersyukur. Iya, mumtaz. Allah tetap memaafkan mereka ya. Benar, Allah hidupkan lagi mereka setelah tersambar petir. Allah hidup lagi, berikan kesempatan mereka untuk bertaubat. Baik, ayat berikutnya. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Ayat terakhir ini. Wa artinya apa? Dan Dhallalna. Lihat ke layar semuanya. Dhallalna. Kami dhallala artinya menaungi. Menaungi. Dhalla. Zillun itu naungan. Sab'atun yudhilluhumullah yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan melindungi sama ya Ustadz ya. Ya. Bentar dulu ya Bapak Ibu, bentar dulu. Wa dhallalna, dan
kami menaungkan atau menaungi alaikum, artinya apa? Atas kalian. Atas kalian. Al-ghamama. Awan. Awan. Ya, bagus. Ghamama. Awan. Jadi ceritanya itu setelah dikejar-kejar Firaun, mereka kan melewati laut merah ya. Kemudian mereka berjalan di atas di gurun pasir panas. Allah berikan awan. Iya, sehingga mereka berjalan dengan teduh ya, tidak panas. Wa anzalna, Dan kami turunkan. Tadi adalah Atas ya. kalian. Anzalna dari anzala ditambah na, dan kami turunkan alaikum, Atas kalian atau juga kepada, boleh juga kepada kalian. Al-manna. Al-manna itu minuman mirip seperti madu. Manna minuman. Kalau wasalwa dan salwa. Salwa itu seperti burung puyuh ya, makanan seperti burung puyuh. Ya, tapi bukan puyuh, tapi mirip puyuh. Kadang kita terbalik-balik, mana yang makanan, mana yang minuman. Nah, kalau yang makanan itu mana minum, mana minum, mim nun. Minuman madu, mirip madu gitu ya bentuknya. Jadi Allah turunkan kepada mereka minuman manna dan makanan salwa. Akhirnya mereka bisa makan, bisa ya berteduh gitu. Kulu, makanlah. Asalnya dari kata apa? Akala, bagus. Akala yakulu ukul. Asalnya itu ukul. Cuma sulit ya orang Arab mengucapkan ukul, akhirnya disingkat jadi kul. Akala yakulu kul. Nah, kalau ada tambahan wawu alif berarti kalian. Bagus. Kalau ada wawu alif nyambung dengan fiil amr artinya kalian. Tapi kalau dengan fiil madhi artinya apa? Kalau dengan fiil madhi mereka. Nah, di sini kalian. Kulu, makanlah kalian. Bani Israil. Dari thayyibati. Yang baik-baik. Iya. Thayyib itu dari kata thayyib, jamaknya thayyibat. Ini jamak muannas salim. Dari yang baik-baik. Dari yang baik-baik. Makanan-makanan apa yang razaqna yang direzekikan kepada kalian. Razaqna artinya direzekikan. Kami rezekikan. Awas, kami rizkikan. Iya, karena itu bukan pasif, bukan dirizkikan, bukan pasif. Jadi razaqna kami rizkikan pada kalian. Pada kalian. Jadi makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Ya, Allah rizkikan kepada kalian. Wama dan tidaklah walamu mereka kami menzalimi. Awas, subjeknya siapa? Objeknya siapa? Mereka. Subjeknya mereka. Kami menzalimi. Subjeknya mereka. Ada wawu di situ ya. Wawu. Objeknya iya. Karena kalau wawu itu selalu dia itu subjek. Tapi kalau bisa subjek, bisa objek. Nah, berarti di sini ini sebagai objek. Zalamuna berarti artinya mereka menzalimi kami. Bagus. Dan tidaklah mereka menzalimi kami. Walakin tetapi
Mereka adalah anfusahum Diri mereka. Diri mereka. yazlimun. Mereka Zolim. Mereka zolim. zolim. Bagus. Yazlimun dari kata apa? zolama. Zolama. Ya. Jadi mereka itu begini. Mereka itu tidak bisa menzolimi Allah. Mereka ketika bermaksiat, mereka ketika melanggar perintah Allah, Allah tidak rugi. Mereka tidak bisa membuat rugi Allah. Tetapi yang rugi siapa? Anfusahum. Nah, walakin kanu anfusahum yazlimun. Akan tetapi pada diri mereka lah. Anfusahum ini objeknya. Kepada diri mereka lah mereka menzolimi. Mereka membuat rugi begitu. Ya. Walaupun ya mereka zolim pada diri mereka, tapi mereka tidak bisa menzolimi Allah, tidak bisa membuat Allah rugi dengan maksiat mereka atau dengan pelanggaran mereka begitu. Kita tidak sholat, Allah tidak rugi. Kita tidak puasa, Allah tidak rugi. Ya, tetapi yang rugi diri kita sendiri. Ya, kita sholat yang untung diri kita, kita puasa yang untung diri kita. Ya, Allah tidak mengharapkan sholat dan puasa kita. Itu maksudnya. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Dan tidaklah mereka menzalimi kami, akan tetapi pada diri mereka lah mereka menzalimi. Silakan yang mau menerjemahkan. Saya Tat. Siapa? Saya boleh. Sebutkan nama Ibu. Masyita dari Ibu Masyito, silakan. Dari Garut ya? Dari Tangsel, Ustaz. Oh, Tangsel. Ciputat apa, Bu? Enggak, Bintaro, Tat. Oh, Bintaro. Ya, Yang dekat RSPI, Pondok Indah. Oh iya, ya. Silakan Ibu. Ibu Masyito. Wazollalna, dan kami menaungi alaikum atas kalian ghamama awan, wa anzalna, dan kami turunkan alaikum atas kalian manna minuman, wassalwa, dan makanan disebutkan tak seperti burung puyuh gitu tak? Ya boleh. Makanan mana gitu aja. Makanan mana itu? Mana minuman? Wassalwa, dan makanan salwa. Sebutkan namanya. Makanan dan makanan seperti burung puyuh. Ya, atau makanan salwa gitu aja. Ini nama makanan. Oh, salwa itu nama makanan gitu. Iya, mana nama minuman. Kulu, maka makanlah kalian min dari thayyibah yang baik-baik, ma rozaqnakum, apa yang kami rezekikan kepada kalian. Wa ma zolamuna, dan tidaklah mereka menzolimi. Menzolimi, walakin. Nanya artinya? Kamu. Kami. Oh ya, kami. Dan tidaklah mereka menzolimi kami. Iya, betul. Walakin, dan tetapi kanu, mereka adalah anfusahum, diri mereka, yazlimun, mereka zolim. Iya, anfusahum ini objeknya, jadi kepada diri mereka lah. Kepada diri mereka lah mereka zolim. Iya, bagus, mumtaz. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada pertanyaan Bapak Ibu semuanya?